Jadi ketika kita suntik, lalu dalam beberapa menit, hitungan menit, 5 menit, kita bisa melihat aliran getah bening apakah ini normal atau tidak. Nah, ini adalah contoh yang satu pasien yang normal. Jadi kalau seperti ini lurus, warnanya putih, ini tergolong normal. Nah, ini contoh pasien lain yang sebetulnya dia sudah mulai ada gejala, tapi dari segi ukuran belum ada perubahan yang signifikan. Tapi ketika dilakukan pengecekan dengan metode ICG ini sudah mulai terlihat. Ini cairan ini sudah mulai keluar atau merembes. Jadi ini boleh jadi dikatakan sebagai bengkak atau lymphedema stadium awal. Nah, tapi kalau gambarannya seperti ini, contohnya ini sudah merupakan lymphedema stadium yang lebih berat lagi. Ya. Jadi metode ICG ini sedang kami usahakan, mudah-mudahan bisa kita adakan di Indonesia dalam tahun ini. Oke, nah lalu pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana kira-kira kita bisa melakukan pencegahan limfedema? Nah tentu ya, dalam kaitannya atau khususnya untuk kanker payudara, yang paling penting adalah kembali deteksi dini. Kenapa demikian? Karena tentu kalaupun terdiagnosis kanker payudara, tentu kita ingin ini ditangani secepat mungkin. Kita ingin ini diketahui sedini mungkin. Jadi penemuan di stadium awal diharapkan kanker tersebut belum menyebar ke kelenjar aksila. Sehingga artinya apa? Kalau belum menyebar ke kelenjar aksila, maka kita jangan lakukan penanganan operasi yang destruktif, operasi yang radikal di kelenjar tersebut mungkin tidak perlu lagi, atau tidak perlu lagi mungkin diberikan radiasi. Jadi ini penting sekali. Kembali nomor 1 adalah cek kesehatan kita semua, khususnya untuk kanker payudara, melakukan deteksi dini. Nah, kalau dalam bidang operasi, kaitannya bagaimana pencegahan ini? Ada yang disebut sebagai operasi kelenjar getah bening sentinel. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu dok, kalau saya sudah terkena lymphedema, lalu bagaimana penanganannya? Jadi prinsipnya ada 2. Jadi yang secara umum yang selama ini sering dikerjakan itu adalah cara konservatif, yaitu dengan melakukan fisioterapi. Untuk stadium awal ini sangat efektif ya, tapi terkadang mungkin untuk stadium yang lebih berat ada yang berhasil, ada juga yang hasilnya kurang maksimal. Nah, sehingga pada kelompok tersebut lalu apa solusinya? Ya, ketika cara konservatif ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kalau dulu mungkin sudah tidak ada jawabannya, tapi sekarang ini kami berusaha untuk memberikan suatu wawasan baru atau pilihan baru untuk penanganan lymphedema ini dengan cara memang melakukan pembedahan apa yang disebut sebagai pembedahan mikro. Apa sih mikro itu? Karena pembedahan yang dilakukan menggunakan mikroskop karena organ getah bening atau pembuluh getah bening sangat-sangat kecil sekali. Nanti saya akan jelaskan. Intinya ada 2, yaitu dilakukan pintas ya, operasi pintas limfatik vena atau bypass. Jadi salurannya seperti dibuka gitu ya, atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya LVA. Atau kalau memang ini semakin berlanjut, stadiumnya semakin tinggi, ketika operasi pintas ini tidak bisa dilakukan, maka diperlukan operasi cangkok kelenjar getah bening. Oke, dan ini apa yang saya ingin kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, perkembangan terkini penanganan lymphedema. Oke, ini sedikit overview saja gambaran bagaimana penanganan terapi konservatif. Tentu dalam hal ini mungkin nanti dokter spesialis rehabilitasi medis juga akan sangat berperan untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Mungkin nanti di sesi berikutnya YKPI bisa melibatkan spesialisasi rehabilitasi medis ini untuk menjelaskan tentang lymphedema. Oke, ini secara overview. Jadi apa? Prinsipnya adalah terapi dekongestif ya. Jadi tekanan yang tinggi kemudian direndahkan dengan cara melakukan fisioterapi. Intinya apa? Dialirkan cairannya ya dengan teknik kompresi, kemudian melakukan olahraga atau perawatan kulit. Oke.
Ini dengan melakukan drainase cairan limfatik ya. Eh, ini tergantung nanti dari dokter spesialis rehabilitasi medis sendiri. Biasanya setahu saya sih dalam tahap awal itu dilakukan konsultasi atau terapi yang intensif ya. Jadi misalnya full dalam 1 minggu itu. Namun setelah ketika terjadi penurunan dari bengkak, itu bisa dilakukan maintenance terapi dan pada akhirnya bisa dilakukan sendiri oleh pasien ya di rumah. Oke, dan tidak lupa pula ya, ini sangat penting terapi kompresi ini, jadi menggunakan elastic bandage atau elastik perban mungkin di awal-awal terapi, dan yang pada akhirnya nanti akan berubah ke stocking ya, jadi menggunakan stocking lengan untuk fase maintenance. Oke, ini olahraga, ini menjadi penting juga. Banyak beberapa pasien menanyakan, saya boleh olahraga atau tidak, boleh tidak mengangkat beban yang berlebihan dan lainnya. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah ini boleh, olahraga ini dilakukan, cuma ada syarat-syaratnya. Tidak boleh ekstrim, tidak boleh langsung mengangkat beban yang berat ya. Jadi mulai dari yang ringan dulu, kemudian bertahap ya. Jadi intensitas waktunya juga harus mulai dari yang singkat, lalu lama-lama dinaikkan ya. Dan sebaiknya ketika melakukan aktivitas ya ataupun khususnya olahraga ini menggunakan stocking atau kompresi lengan. Contoh olahraga yang dianjurkan banyak ya, jalan, lari, sepeda ya, yoga dan lain sebagainya. Oke, ini perawatan kulit menjadi penting. Jadi prinsipnya adalah begini, kulit ini harus selalu terjaga supaya tidak mudah terinfeksi. Ya, jadi bagaimana caranya? Hindari dari trauma, hindari dari luka sebisa mungkin. Kalaupun itu terjadi, nggak usah khawatir. Segera lakukan pembersihan luka ya dengan disinfektan ya segala macam. Itu sangat membantu ya. Jadi caranya bagaimana? Selalu menjaga kelembapan kulit. Kemudian ketika memotong kuku ini hal-hal yang kecil, hati-hati jangan terlampau pendek ya, suka melukai itu jadi nanti menyebabkan fokus infeksi ya di situ. Kemudian juga yang paling penting adalah ketika beraktivitas seperti berkebun. Atau saya waktu itu ada pasien yang beliau gemar untuk membuat roti ya, jadi sering oven gitu ya, masak. Itu menggunakan pelindung tangan. Ya karena contoh yang misalnya hawa panas ya, misalnya ketika masak atau dekat dengan oven ini, kalau itu terpapar oleh hawa panas bisa mengiritasi kulit, melukai kulit, dan terjadi leaf wounding tadi. Kalau tertusuk, segera tadi, seperti saya jelaskan, segera cuci dengan sabun, air, ya, atau menggunakan disinfektan yang ada. Oke, ini rekomendasi saya ambil dari Amerika. Ya, apa yang dianjurkan? Nomor 1 ini. Jadi pola hidup yang sehat, jaga berat badan ideal, lakukan aktivitas fisik ya bertahap dulu, bertahap ya. Kalau misalnya rasa ada keluhan, segera stop ya. Jaga kebersihan kulit, selalu gunakan kompresi lengan atau stocking ketika beraktivitas ya, dan selalu screening rutin. Pasien juga sering menanyakan kalau saya diambil darah bagaimana ketika akan kontrol untuk kanker, mengecek kanker payudara. Sering dilakukan pengambilan darah untuk menilai kadar darah di kanker payudara. Lalu bagaimana itu? Nah, sebaiknya memang hindari tusukan jarum pada area lengan yang dilakukan operasi. Ya, tapi kalau misalnya sulit dok, itu saya hanya tangan itu saja yang bisa diambil jarum. Coba cari alternatif lain. Misalnya kalau memungkinkan itu di daerah kaki misalnya, atau kalaupun terpaksa harus di daerah lengan yang dilakukan operasi, segera lakukan disinfeksi setelah dilakukan pengambilan darah tersebut. Sebaiknya juga hati-hati pengukuran tekanan darah ya, itu kalau bisa dilakukan di lengan yang tidak yang dilakukan operasi. Kemudian jangan gunakan pakaian yang terlampau ketat ya. Hati-hati dengan sunburn ya, ini mungkin untuk di
luar negeri ini ya, banyak orang yang melakukan sunbathing. Oke, saya akan masuk kepada operasi. Jadi ini apa yang saya jelaskan di awal yang disebut sebagai mungkin harapan, ya, harapan baru untuk penanganan lipodem. Oke, kembali bahwa operasi kanker payudara, dua organ yang terlibat, tumor di payudara atau payudaranya sendiri, dan kedua adalah daerah kelenjar getah bening aksila. Prinsipnya adalah kalau kanker tersebut sudah menyebar ke kelenjar getah bening aksila, maka itu harus dilakukan pengambilan kelompok. Jadi ada beberapa kumpulan kelenjar di situ. Biasanya 10 atau lebih dari 10 ya yang dianggap cukup. Itu yang kita sebut sebagai bahasa kedokterannya diseksi aksila. Ini memang harus dikerjakan. Mau nggak mau. Karena untuk tujuan penanganan kanker yang lebih diutamakan dulu. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata kanker itu belum menyebar ke kelenjar getah bening aksila, apakah harus diangkat semua? Nah, kalau dahulu memang itu masih metode operasinya seperti itu, tapi sekarang sudah berkembang. Jadi, kalau di awal ini belum teridentifikasi penyebaran kanker ke kelenjar getah bening aksila, maka kita cek dulu sebaiknya dengan mengecek apa yang disebut sebagai kelenjar sentinel. Jadi ini apa yang disebut sebagai kelenjar sentinel. Ini contoh adalah tumor atau kanker payudaranya. Ini adalah area ketiak atau aksila, kelenjar getah bening. Maka penyebaran kanker dari payudara ke kelenjar getah bening itu melewati suatu pola yang sudah baku. Nomor 1 dulu atau stasiun pertama atau pos penjagaan pertama dulu. Kebanyakan dia akan seperti itu. Nah, stasiun pertama atau pos pertama kelenjar yang akan menerima alih penyebaran kanker dari payudara itu kita sebut sebagai kelenjar getah bening sentinel. Jadi, kalau kita tahu bahwa kelenjar getah bening sentinel ini ada kankernya, maka kemungkinan besar kelompok yang lain, teman-teman kelenjar yang lain ini akan terdapat penyebaran juga. Sehingga ini wajib kita cari tahu nih. Kalau memang ini positif, nah barulah kita melakukan pengambilan kelompok kelenjar tadi yang lebih luas. Tapi kalau kelenjar sentinel tersebut tidak terindikasi adanya penyebaran kanker, ambil. Kenapa? Karena kalau kelenjar yang lain ini diambil, kembali tadi, terjadilah peningkatan risiko limfodema tadi. Oke? Nah, ini yang kita sebut sebagai diseksi aksila, ibu-ibu dan bapak sekalian. Kalau di awal ya, jadi misalnya di awal datang, kemudian kita cek dengan pemeriksaan klinis, fisik, kemudian ronsen, oh ternyata diketahui ini ada penyebaran di sini. Maka di awal ini sudah harus kita informasikan ke pasien, ini nanti akan diambil juga kelenjarnya, kelompok kelenjarnya ya. Jadi biasanya kalau saya akan memberikan informasi, Bu, ini di awal harus diambil kelenjarnya, maka ini ada risiko untuk limfodem, tapi nggak usah takut, kita pantau bersama. Nah, tapi kalau di awal, ketika pasien datang ke dokter, kemudian dokter tidak menemukan adanya tanda penyebaran kanker di kelenjar getah bening tersebut, maka sebaiknya jangan langsung diambil seluruhnya. Kita cek dulu kelenjar sentinel tersebut dengan teknik operasi yang sekarang sudah kami kembangkan dan sudah kami sebarluaskan ke sejawat-sejawat bedah onkologi di seluruh Indonesia, maka ini sebaiknya dites dulu waktu operasi. Kalau kelenjar sentinel ini tidak ada penyebaran kanker, mohon tolong jangan kelenjar yang lain diambil. Karena apa? Karena kalau hanya diambil kelenjar sentinelnya, maka risiko bengkak pada lengan itu hanya sekitar 5% dibandingkan kalau ini diambil total. Ya. Dan apalagi kalau perlu ditambah radiasi, maka risikonya yang meningkat berlipat-lipat. Dalam seri studi yang kami lakukan, kira-kira 27% sampai 30%.
pasien yang dilakukan pengangkatan kelenjar getah bening total dan diradiasi itu menderita limfodem. Jadi kita harus lebih selektif. Dan kapan itu bisa terjadi? Paling sering itu dalam 2 tahun pertama, 1,5 sampai 2 tahun pertama. Tetapi pada beberapa pasien saya menemukan yang terjadi sudah bertahun-tahun, ya, ada yang di atas 5 tahun. Oke. Ini apa yang di awal tadi saya jelaskan sebagai operasi bedah mikro. Nah, kenapa kok mikro atau super mikro itu apa? Jadi karena ini organ yang dilakukan operasi saluran getah bening itu kecil sekali. Jadi kalau dilihat dengan mata biasa, lihat atau hampir tidak terlihat, sehingga kalau melakukan operasi ini harus menggunakan teknologi yang bagus, ya, atau teknologi canggih lah. Operasi ini LVA, jadi operasi pintas ini atau LVA ini sebetulnya operasi yang sangat-sangat minimal invasif. Jadi ini dikembangkan di Jepang, memang penemunya adalah orang Jepang. Jadi orang seluruh dunia pun sekarang belajar ke Jepang untuk teknik. Kenapa? Karena caranya sangat minimal invasif. Efek samping ke pasiennya pun sangat-sangat kecil, ya. Kenapa? Karena sebetulnya operasi ini bisa dilakukan dengan pembiusan lokal saja. Kenapa? Karena yang dilakukan operasi di daerah kulit sebetulnya. Jadi kalau misalnya bypass atau operasi bypass ini dilakukan hanya di satu lokasi, tidak lama, maka bisa dengan bius lokal. Atau beberapa pasien tidak nyaman atau misalnya diprediksi bahwa operasi ini akan lama lebih dari 2 jam, maka ya kita kombinasi dengan bius umum. Jadi sebetulnya ini operasi LVA ini adalah suatu operasi sederhana. Saluran getah bening yang kuning ini, yang tersumbat ini, kalau di sini tersumbat, maka kita bikin atau kita buka pintu yang baru, ya. Kita masukkan ke aliran darah supaya dia bisa kembali ke jantung. Oke. Nah, apa tadi kemungkinan dari operasi ini? Operasi ini sebetulnya bagus, ya, efektif, ya, kami lihat, cuman memang dia terbatas pada seberapa parah atau pada stadium berapa ini operasi ini dilakukan. Operasi LVA ini akan efektif pada stadium awal, stadium 1 ataupun stadium 2 awal. Itu cukup efektif. Tapi pada stadium yang lebih berat lagi, operasi ini kurang efektif. Kenapa? Kalau kita kembali ke gambar di awal saya tadi, bahwa saluran itu udah mulai mengeras. Jadi kalau pipa itu mengeras, walaupun dibikin pintu yang baru, ya dia tidak bisa mompa, sehingga saluran yang dibuat pun tidak akan efektif, nggak akan jalan. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ada solusi yang lain, tapi memang ya operasi ini lebih invasif dibandingkan operasi LVA tadi. Prinsipnya bagaimana? Kalau penyebab limfedema pada kanker payudara itu karena diambilnya kelenjar getah bening, maka ini kita lakukan operasi restorasi atau rekonstruksi kembali, mengambil kelenjar getah bening yang baru untuk dilakukan cangkok di daerah yang bengkak tadi, ya. Jadi ambil kelenjar getah bening dari tubuh pasien sendiri, yang bisa lokasinya diambil di beberapa tempat, ya. Ini ada di leher, ya, ada yang dalam perut, ini di daerah di negara Taiwan, ini ada yang melakukan di sini, ya. Ataupun di daerah lipat paha. Nah, ini kemudian dicangkokkan di sini. Ini contoh satu pasien saya yang dari pemeriksaan scan atau limfoskintigrafi ini terlihat aktivitas kelenjar yang baru setelah dicangkok, ini terlihat aktivitasnya, sehingga dia bisa menarik cairan yang bengkak itu masuk ke dalam kelenjar yang baru. Oke. Ini beberapa penelitian yang sudah kami lakukan, ya, di Darmais, memfokuskan kepada permasalahan saluran getah bening ini ataupun limfodema, ya. Jadi penelitian tentang biopsi sentinel ini sudah menjadi kanker payudara yang stadium awal. Kemudian juga pengembangan limfodema ini juga penelitian sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan ke depannya bisa kami lakukan terus untuk memberikan
hal-hal baru atau jawaban-jawaban baru yang sampai sekarang mungkin belum bisa terpecahkan. Oke, saya akan masuk kepada akhir dari pembicaraan. Simpulannya bagaimana? Jadi simpulannya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwa pasien dengan kanker payudara merupakan kelompok pasien yang berisiko untuk terjadi lymphedema. Ini sebetulnya memang dapat dicegah ya dan dapat disembuhkan, tapi dengan catatan memang kelihatannya ini masih pada kelompok-kelompok yang menderita bengkak di stadium yang awal. Stadium yang lebih berat, kita masih akan mengembangkan penelitian terus untuk bisa menjawab tantangan ini. Kembali, deteksi dini, ya, kanker payudara, dan penanganan awal ketika terjadi lymphedema ini merupakan kunci keberhasilan terapinya. Dan apa yang menjadi harapan baru dari penanganan lymphedema ini adalah satu, pengembangan operasi pada kelenjar getah bening yang disebut getah bening sentinel tadi, dan operasi bedah mikro ya untuk penanganan lymphedema. Baik, pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tiffany dan Adit yang turut membantu saya dalam presentasi webinar kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Semoga ini menjadi wawasan baru buat kita bersama dan kita selalu bisa bersama untuk menjawab tantangan ke depan permasalahan kanker payudara, khususnya lymphedema. Mudah-mudahan ke depan ini tidak ada lagi lymphedema. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bayu untuk pemaparannya yang luar biasa. Sangat menarik dan bermanfaat nih, Dok. Kebetulan partisipan hari ini 187, nggak ada yang pergi loh, Dok. Dengar semua nih sampai selesai. Baik, senang Ibu. Terima kasih. Tentunya juga sahabat Vitapin sudah tak sabar ingin bertanya nih, Dok. Karena dari chat box ini sudah 99+, tetapi kelihatannya juga sudah banyak yang terjawab kalau memang diikuti secara seksama dari presentasi dokter tadi. Baik, untuk selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, silahkan langsung klik tombol partisipan dan klik gambar raise hand. Sahabat Vitapin juga dapat mengajukan pertanyaan via chat box Zoom ini atau melalui chat di IG Stories. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, karena saking banyaknya nih peserta juga, kami batasi satu orang satu pertanyaan. Baik, mungkin bisa kita mulai ya. Mohon di dokter ikut menjawabnya. Mungkin pertama yang resen saya ajukan kepada Ibu Linda. Baik. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Dr. Bayu, luar biasa Dok. Terima kasih Ibu. Sangat runtun, jelas, dan disampaikan dengan penuh optimis. Saya mau laporan Dok dan mau bertanya. Saya sendiri tahun 96 terdiagnosa kanker payudara. Jadi saat itu kita bisa bayangkan Indonesia masih sangat tertutup kalau bicara kanker payudara. Nah, kemudian lebih dari 21 tahun itu berlalu, apakah pengaruh limfedema ini masih bisa terjadi, Dok? Karena saya merasa kadang-kadang tangan saya agak bengkak, kemudian pundak juga suka pegal. Apakah itu masih bisa terjadi di after operasi sekian puluh tahun? Yang kedua, Dok, kebetulan kami itu 8 kelenjar di sebelah kiri dan 12 kelenjar di sebelah kanan diambil. Dan itu pada saat itu memang dibilang adalah sejenis kanker yang masih di stadium awal, tetapi jenis yang sangat ganas. Jadi jarang terjadi. Nah, kemudian diambillah si kelenjar ini. Tapi saya tidak radiasi, tidak kemoterapi, Dok, karena masih di stadium awal. Dan kemudian saya ingin bertanya, tadi dokter sampaikan bahwa dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak dianjurkan untuk disuntik di lengannya maupun untuk periksa tensi. Padahal di usia-usia kita seperti ini sekarang, selalu ingin melihat tensi kita ya, karena sering pusing, sering untuk menyesuaikan dengan aktivitas kita. Tetapi ada problem itu tadi, tidak boleh tidak boleh ditensi, dianjurkan untuk tidak ditensi dan juga jangan suntik. Nah, bagaimana kalau kiri kanan saya semua juga tidak bisa disuntik? Saya cuma memikirkan nanti ke depan hidup saya. Pada saatnya nanti kan pasti kita akan ada sesuatu.
Insya Allah jalannya aman. Tapi mesti diambil dari kaki yang katanya sakit sekali ya dok ya, kalau mengambil darah. Jadi kira-kira seperti apa begitu dok? Boleh Bu Nani satu pertanyaan lagi ya Bu Nani ya? Baik Ibu. Tadi cuma boleh satu nih, boleh jadi 3 nih. Boleh. Satu lagi, apakah jumlah kelenjar getah bening yang ada di ketiak tadi dok, itu mereka bisa bertambah kalau diambil tumbuh baru atau memang udah segitu-segitunya aja? Kemudian berapa banyak sih biasanya tuh yang normal kelenjar getah bening itu yang ada? Itu aja pertanyaan kami dok. Ya, Satu lagi dok, kan belum bisa ICG ya, ICG indocyanin yes, apa Indosiar itu dok? Green. Yang ICG Ya, baru ya. bisa baru bisa nanti tahun ini mungkin insya Allah. Nah kalau seperti saya ini perlu nggak dilakukan Ya. limfosintigrafi itu dok? Kasus Ya. seperti saya. Terima kasih dok. Baik Ibu, baik Bu Linda, pertanyaannya luar biasa dan selalu senang melihat Ibu Linda karena survivor yang sangat optimis ya, menjadi Harus. contoh untuk ya, yang lain dan juga untuk dokter untuk selalu semangat menangani permasalahan kanker payudara ini. Jadi menjawab yang pertama Bu, bahwa paling sering memang terjadi itu di dalam 1,5 atau 2 tahun pertama. Tetapi pertanyaan mungkin nggak ini bisa terjadi katakan lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Itu secara teori mungkin saja. Jadi bisa. Jadi kenapa kok bisa begitu? Mungkin saat ini ketika saluran itu tertutup, dia punya jalur alternatif sendiri yang itu terjadi secara spontan karena tubuh bisa membuat itu. Jadi kalau tidak perlu dilakukan operasi, jadi ketika jalan X itu tertutup, tubuh akan membuka jalan Y. Nah, cuman nanti mesti dilihat apakah jalur kolateral ini selamanya akan paten, akan cukup nggak menampung aliran getah bening. Nah, ketika ini terjadi permasalahan, misalnya ini tidak cukup lagi, maka gejala lymphedema pun bisa muncul. Jadi saya pernah ada pasien yang kurang lebih sekitar 10 tahun kalau nggak salah waktu itu yang tiba-tiba dia datang dengan tanda radang di tangan atau kita sebut sebagai limfangitis. Jadi memang jarang sebetulnya ya kalau sudah lebih dari 2 atau 3 tahun pertama itu kemungkinan untuk munculnya berkurang, tetapi tetap harus selalu dijaga karena secara teori kondisi itu mungkin terjadi. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, ini penting sekali. Tadi saya di awal juga bilang, kalau itu dicek lebih dari 2 cm. Nah, sekarang kalau dua-dua ini dioperasi bagaimana? Ya, itu memang jadi satu permasalahan, betul. Nah, jadi bagaimana dengan tensi pengambilan darah dan lain sebagainya? Jadi, sebetulnya tensi kalau di kaki itu bisa dilakukan. Jadi nanti dengan pengukuran konversi itu bisa dilakukan. Untuk pengambilan darah, memang sebetulnya dianjurkan kalau bisa jangan di tangan, di kaki. Nah, sekarang kalau di kaki sakit, lalu bagaimana? Sulit juga untuk diambil. Ya, kalau nggak ada cara lain, apa boleh buat? Lakukanlah itu di lengan, namun harus dilakukan informasi kepada yang mengambil darah bahwa ini hati-hati, ini risiko untuk bengkak tangan saya. Jadi tolong pengambilannya yang secara legal yang baik ya, dilakukan disinfektan yang baik ya. Setelah itu dilakukan pengambilan darah, segera dilakukan sterilisasi. Jadi kalau nggak ada cara lain ya apa boleh buat, itu masih bisa dikerjakan. Yang ketiga adalah mengenai limfoskintigrafi. Jadi kalau boleh saya saran ada baiknya ya. Jadi karena teknologi Indocyanin Green ini kebetulan kami sedang upayakan, di Darmais kita ada limfoskintigrafi, boleh itu untuk dilakukan pengecekan. Karena saya dan sejawat saya di bagian radio nuklir itu sedang mengembangkan juga untuk menganalisis kira-kira pada pasien yang gejalanya slight ya, jadi nggak terlampau signifikan, itu kita sudah bisa melihat ada beberapa perubahan yang terjadi di situ. Dan itu sudah kami temukan. Sehingga kalau itu kita deteksi, mungkin saya akan bisa bilang dokternya kepada pasien, Ibu hati-hati nanti yang di sebelah tangan yang sebelah kanan
ini kok kayaknya derajat kerusakannya agak lebih. Jadi nanti kalau mau ngambil darah atau mau tensi kalau terpaksa, tolong digunakan tangan yang lain, misalnya contohnya seperti itu. Jadi selalu bisa dilakukan untuk sementara ini deteksi dengan melakukan limfoscintigraphy itu.